Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas soal tryout reguler 2 mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 IPS. Kemarin teman-teman udah kerjain kan soal tryoutnya, dan hari ini yuk kita bahas pembahasan soal sosiologi. Gimana sih pembahasannya? Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari membawa kebaikan dan kebermanfaatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kita bahas yuk soal sosiologinya. Ada 20 soal nih, teman-teman. Kita bahas berurutan ya, dari yang nomor satu. Nah, ini terkait ciri dari ilmu sosiologi. Ada yang masih ingat nggak, teman-teman? Ciri dari ilmu sosiologi itu ada apa aja sih? Nah, kalau di soal sih yang ditanyain cuma satu nih, terkait non-etis. Salah satu ciri ilmu sosiologi adalah bersifat non-etis. Apakah artinya non-etis sih? Ya, teman-teman pilih jawaban yang mana nih kemarin? Yang A, B, C, D, atau yang E? Oke, kita langsung lihat aja ya teman-teman. Jawabannya adalah yang Oke, jadi yang dimaksud dengan non-etis adalah sosiologi tidak melihat sebuah gejala sosial itu dalam pandangan baik atau buruk gitu, melainkan sosiologi itu mendalami fenomena atau gejala sosial itu secara seksama ya, secara mendalam, tanpa mempermasalahkan apakah hal itu baik atau buruk. Itu adalah penjelasan dari ciri non-etis. Nah, kita bahas nih ciri sosiologi. Di sini kakak punya singkatan nih, kakak biasanya nyingkatnya jadi tekno. Apa aja sih tekno? Tekno itu adalah singkatan dari teoritis, empiris, kumulatif, dan juga non-etis. Nah, kita bahas dari yang teoritis nih. Maksudnya gimana sih? Jadi, sosiologi sebagai suatu ciri yang teoritis adalah ketika sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau observasi yang empiris. Abstraksi ini merupakan penarikan kesimpulan ya, yang menjelaskan hubungan dari gejala-gejala sosial yang diteliti. Kalau yang empiris ini adalah sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat tidak berdasarkan asumsi atau spekulatif gitu ya. Jadi kita tidak mengira-ngira itu, tapi semuanya harus didasarkan pada hasil observasi yang dicerna dengan logika. Jadi semuanya harus bisa dicerna nih secara rasional, secara empiris gitu. Lalu kalau udah dikaji secara empiris ya, nggak spekulatif, lalu disusun nih abstraksinya gitu. Jadi dari empiris urutannya terus ke teoritis ya teman-teman. Nah terus si kumulatif. Kumulatif itu ketika sosiologi itu dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Jadi teori sosiologi itu dari dulu ya, dari awal-awal muncul sosiologi sampai sekarang itu teorinya terus berkembang, terus memperbaiki satu sama lain gitu ya. Bisa jadi dulu di zaman revolusi industri 1 itu udah nggak relevan lagi nih sekarang kalau teorinya digunakan di masyarakat revolusi industri 4.0. Akhirnya apa? Akhirnya selalu ada perbaikan, perluasan, dan memperhalus teori-teori lama. Dan ini masuk ke dalam ciri sosiologi kumulatif. Nah, terakhir nih, non-etis yang tadi ada di dalam soal. Di mana sosiologi itu tidak melihat baik dan buruknya suatu hal, tapi menjelaskan fakta-fakta yang ada di lapangan secara analitis. Kalau disingkat itu jadi tekno ya, teman-teman silahkan diingat ciri dari sosiologi. Ada 4 ya. Nah, ini harus udah ada di luar kepala sih, teman-teman. Soalnya biasanya muncul nih di soal-soal UTBK. Nanti kalau teman-teman udah kelas 3 mau masuk universitas, nah jangan sampai materi ini lupa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menemukan soal yang punya beberapa pilihan pernyataan, teman-teman bisa nih baca dari kalimat pertanyaan yang paling bawah. Ilmu sosiologi yang mengkaji realitas sosial tersebut adalah, oke, tanya nih realitas sosial yang sesuai nih sama deskripsi soal di atas. Yang pertama, peran guru sangat berpengaruh dalam menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Yang kedua, masalah anak putus sekolah dapat disebabkan oleh faktor ketidakmampuan ekonomi keluarga. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga sosial berperan mencetak peserta didik yang mampu bersaing di kancah internasional. Maka jawaban yang tepat adalah yang nah, udah kebaca ya teman-teman, di sini berkaitan sama guru, sekolah, anak putus sekolah, maka ilmu sosiologi yang mengkaji realitas tersebut adalah yang pendidikan ya teman-teman. Udah jelas banget nih keywordnya, ada guru, ada putus sekolah, ada sekolah sebagai lembaga sosial ya, maka ini berkaitan sama pendidikan. Oke, next ke soal nomor 3. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sosiologi, oke, lagi-lagi ini berkaitan tentang sebuah realitas sosial ya di masyarakat.
Melalui penelitian sosial, sosiologi dapat menjelaskan berbagai fenomena sosial dalam masyarakat secara ilmiah. Sosiologi juga mampu memberikan rekomendasi upaya dalam mengkaji fenomena berupa masalah sosial. Akan tetapi, sosiologi tidak dapat mengarahkan pemerintah dalam melaksanakan teknis prosedur penyelesaian masalah sosial. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sosiologi itu termasuk apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Oke, jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang sosiologi itu adalah pure science ya, atau ilmu murni dan bukan applied science atau ilmu terapan. Karena apa? Karena di sini tugas sosiologi itu untuk menggali ya suatu fenomena kenapa bisa terjadi ya, terus dampaknya seperti apa gitu ya. Itu masuk yang pure science. Jadi kita menggali nih fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Tapi kita tidak atau bukan termasuk yang applied science gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan rekomendasi gitu ya, atau menerapkan apa yang kita pelajarin ya ke pemerintah gitu. Maka deskripsi di nomor 3 menjelaskan kalau kita itu adalah bagian dari ilmu murni dan bukan ilmu terapan. Sehingga nomor 3 jawaban yang tepat itu adalah yang C, teman-teman. Itu ya, teman-teman. Ya, kita lanjut ke yang nomor 4. Nah, hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ditunjukkan oleh angka. Yang mana nih? Ada 5. 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, yang pertama, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni. Tadi benar ya, teman-teman, kita bahas kalau ilmu sosiologi itu adalah pure science. Oke, benar. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris, berarti harus berdasarkan kajian atau observasi yang nyata, yang tidak bersifat spekulatif. Ini tadi kita sudah bahas ya di ciri sosiologi. Ada empiris, maka empiris itu benar. Oke, 1, 2 benar nih, teman-teman. Kita bisa langsung lihat ke pilihan jawaban. Berarti yang C, D, dan E jelas bukan ya? Karena di sini yang 1 dan 2 udah benar. Tinggal cari nih, apakah yang 3 dan 4, yang 3 atau yang 4? Oke, nomor 3 sosiologi hanya membahas masalah sosial yang bersifat makro. Kita save dulu ya nomor 3. Nomor 4, sosiologi mempelajari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat. Oke, nomor 4 ini benar banget ya teman-teman. Jadi jawabannya nomor 4 adalah yang B. 1, 2, dan 4. Kenapa yang 3 bukan? Karena kita nggak cuma yang makro-makro aja gitu, tapi kita yang mikro juga mempelajari selama itu merupakan masalah sosial yang ada di masyarakat. Walaupun gejalanya kecil, cuma terjadi di sebagian kecil masyarakat, tapi itu bisa menjadi objek kajian sosiologi. Terus yang kelima, sosiologi tidak mementingkan objek subjektivitas ya, tapi kita menggunakan objektivitas dalam memahami gejala sosial. Sehingga nomor 4 yang tepat adalah yang nomor 1, 2, dan 4 alias B. Oke, teman-teman, nomor 5 nih, berkaitan sama teorinya Auguste Comte di tahap positifis. Perhatikan wacana berikut. Virus corona menyebar di Tiongkok sejak Desember 2019. Virus ini menyerang saluran pernafasan. Virus ini menyebabkan ratusan manusia meninggal dunia. Oleh karena itu, beberapa dokter dan ilmuwan melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab munculnya virus tersebut. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Auguste Comte, Bapak Sosiologi kita, perkembangan masyarakat pada wacana tersebut berada pada tahap positivistik. Karena apa? Kayak teman-teman ada yang tahu nggak nih, kenapa bisa masuk positivistik? Oke, kita lihat ya, apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Karena pihak berkepentingan ingin mengetahui penyebab dan cara menangani virus secara ilmiah. Oke, jadi kata kunci dari positivistik itu adalah ilmiah ya. Semuanya itu bisa diteliti secara ilmiah, bisa dinalar secara logika empiris manusia. Nah, ini berkaitan nih teman-teman sama hukum 3 tahapnya Auguste Comte. Jadi Bapak Auguste Comte itu bilang nih kalau perkembangan manusia atau perkembangan masyarakat itu melalui 3 tahap. Kalau disingkat jadi TMP, teologis, metafisik, sama positivis. Yang teologis ini ketika masyarakat itu masih percaya sama hal-hal yang fiktif ya, berkaitan sama animisme dan dinamisme. Contohnya gimana nih? Contohnya ngelihat batu nih, oh batunya itu ada rohnya ya. Ngelihat mau ngelihat macan, oh itu ada rohnya. Itu masih di tahap teologis atau fiktif. Biasanya ini ada di masyarakat prasejarah ya, yang zaman dulu banget. Terus ini ada metafisik ya, yang di sini metafisik ini adalah peralihan ya dari teologis ke positivis. Itu di sini pendewa ya, tapi mereka sudah percaya sama hukum alam. Jadi misalnya nih, mereka kalau mereka ngerusak alam, mereka tahu nih gitu, nanti tuh alam akan membalas. Tapi mereka belum paham nih, ngebalasnya itu kenapa, karena apa gitu. Karena mereka masih menerka-nerka nih, belum sampai ke ilmu pengetahuan. Barulah di tahap positivis, kemudian ilmu pengetahuan itu sudah berkembang pesat. Masyarakat mendasarkan berbagai
kesehariannya itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang bisa dilogikakan secara empiris, sehingga hukum 3 tahap ini adalah TMP ya teman-teman. Dan tadi nih yang di kasus coronavirus itu, nah ini berkaitan sama positivistik, di mana semuanya itu harus dikaitkan sama ilmu pengetahuan ya, harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Sehingga jawaban nomor 5 yang tepat itu adalah yang D. Oke, next ya ke nomor 6. Saat ini sedang marak fenomena geng motor, penipuan online, dan tawuran pelajar. Fenomena tersebut termasuk kajian sosiologi. Gampang nih teman-teman. Geng motor, penipuan online ini adalah bentuk kejahatan. Kejahatan itu juga masuk ke dalam penyimpangan sosial ya teman-teman. Kenapa dikatakan penyimpangan sosial? Karena nggak sesuai gitu ya. Karena mereka itu nggak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Sehingga itu dikatakan sebagai penyimpangan sosial. Oke, next ya teman-teman, nomor 7. Objek kajian sosiologi berdasarkan pernyataan tersebut adalah seorang mahasiswa ingin mengkaji dampak keharmonisan keluarga terhadap perkembangan psikologis anak. Nah, kalau dari sisi psikologi, kan berarti psikologi anak nih ya, teman-teman. Nah, kalau dari sosiologi, ini berkaitan dengan apa sih, teman-teman? Ada yang tahu? Dampak keharmonisan keluarga terhadap perkembangan psikologis. Ini sangat berkaitan erat sama interaksi sosial ya, teman-teman. Karena apa? Karena ada nih interaksi antara orang tua ya, antara parents ya, orang tua ke anak ya, teman-teman. Jadi ada interaksinya gimana sih antara orang tua dan anak gitu. Dan ini interaksi di antara orang tua dan anak pasti akan mempengaruhi perkembangan psikologi anak tersebut. Nah, kalau psikologi mempelajari perkembangan psikologis anak, kalau kita di sosiologi bisa mempelajari interaksi sosialnya itu sebenarnya kayak gimana sih, teman-teman. Jadi nomor 7 jawaban yang tepat itu yang D. Oke, nomor 8. Nah, ini kita bisa baca dari kalimat terakhir. Objek kajian sosiologi ditujukan oleh angka. Perilaku konsumtif sering terjadi pada masyarakat modern. Turunnya harga beras akibat kebijakan pemerintah, persaingan dalam pemilu presiden, kriminalitas semakin meningkat atau ditemukan barang-barang kuno. Oke, kita coret yang bukan ya teman-teman. Yang jelas bukan itu nomor 5 ya, ditemukan barang-barang kuno. Ini bukan objek kajian sosiologi, ini lebih kepada objek kajian sejarah. Terus juga turunnya harga beras akibat kebijakan. Oke, ini lebih ke ekonomi ya atau ke kebijakan. Maka kita bisa pilih yang sisanya. Sisanya adalah 1, 3, dan 4. Perilaku konsumtif terjadi pada masyarakat modern. Benar ya, ini termasuk ke perubahan sosial. Persaingan dalam pemicu presiden memicu konflik. Ini juga benar karena ini masuk ke materi konflik. Kriminalitas juga bisa masuk ke materi penyimpangan sosial. Sehingga jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4 alias B. Benar? Oke, benar. Oke, kita next ke soal nomor 9. Peran sosiologi dalam memecahkan masalah tersebut, khususnya generasi muda adalah, nah kasus perkelahian antar kelompok remaja pada 2019 menimbulkan korban luka, bahkan meninggal dunia. Apabila kasus ini tidak segera ditangani dengan baik, maka akan meningkatkan jumlah kasus perkelahian. Peran sosiologi dalam memecahkan masalah tersebut adalah, kira-kira bisa apa sih sosiologi ya terkait kasus perkelahian? Nah, jawabannya adalah memahami ya pola interaksi yang terjadi. Jadi kita udah bahas kalau sosiologi itu adalah ilmu murni ya, pure science gitu. Jadi kita memahami pola interaksi, kita memahami gejala sosial yang ada di masyarakat, sehingga di sini peran sosiologi ya memahami pola interaksi sosial yang terjadi ketika muncul kasus perkelahian antar kelompok remaja. Nomor 9 jawaban yang tepat yang B ya teman-teman. Oke, nomor 10. Pernyataan tersebut menunjukkan peran sosiolog sebagai, ngapain ya? Ketimpangan masih banyak ditemukan dalam masyarakat. Sebagai contoh, pelamar pekerjaan yang berasal dari suku A sulit memperoleh pekerjaan daripada suku B. Kondisi tersebut mendorong seorang sosiolog mengumpulkan data tentang faktor-faktor penyebab ketimpangan. Terus sosiolog tersebut menjadikan karya tersebut sebagai karya ilmiah nih teman-teman. Karya ilmiah dan bisa berguna nih sebagai rekomendasi penerapan kebijakan. Pernyataan tersebut menunjukkan peran sosiologi sebagai peneliti sosial ya teman-teman. Jadi di sini nih ya, sosiolog tersebut meneliti ini terkait ketimpangan, lalu juga dijadikan sebuah karya ilmiah. Maka ini termasuk peran sosiologi sebagai peneliti sosial ya teman-teman. Nanti hasil penelitiannya bisa nih digunakan sebagai rekomendasi penerapan kebijakan. Sehingga nomor 10 yang tepat itu adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 11. Sosiologi memiliki peran berbeda sesuai pihak yang menggunakannya. Peran sosiolog sebagai pendidik profesional.
Keywordnya apa teman-teman? Keywordnya adalah pendidik. Jadi kita cari yang berkaitan dengan pendidikan. Karena menyusun laporan karya ilmiah, bukan. Petugas sebagai sosiolog, bukan. Bu Lina menjelaskan interaksi sosial kepada peserta didik. Oke, di sini ada kata peserta didik. Julia ikut menjadi relawan. Irwan memberikan masukan terkait pelaksanaan program. Oke, jelas banget ya teman-teman. Keywordnya udah ketemu nih dari soal ke jawaban. Ada pendidikan dan peserta didik. Maka pasti jawaban yang tepat adalah yang C. Di sini Bu Rina gitu ya berperan sebagai pendidik profesional. Karena apa? Karena beliau mengajarkan nih terkait interaksi sosial dengan melakukan pengamatan di lingkungan sekolah. Maka nomor 11 jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, nomor 12. Penjelasan yang tepat mengenai interaksi sosial adalah dalam upaya membentuk identitas sosial individu, lalu melakukan interaksi sosial. Nah, penjelasan yang tepat mengenai interaksi sosial itu apa? Dilakukan minimal 2 individu atau lebih, benar ya teman-teman, ini udah benar banget nih yang A. Dilakukan secara insidental dan tidak memiliki tujuan, enggak, interaksi itu pasti ada tujuannya. Diwujudkan dalam bentuk kontak sosial tanpa komunikasi, bukan ya, karena syarat dari adanya interaksi sosial itu adalah adanya kontak sosial dan juga adanya komunikasi. Jadi kalau ada kontak sosial tanpa komunikasi itu bukan interaksi sosial. Terus diwujudkan dalam proses interaksi yang bersifat positif saja, enggak ya, negatif juga bisa. Dilakukan oleh kelompok tertentu saja untuk memenuhi kebutuhan, enggak ya. Interaksi sosial bisa dilakukan oleh siapa saja. Tinggal nomor 12, udah kelihatan jawaban yang tepat itu adalah yang dilakukan minimal 2 individu atau lebih. Kalau interaksi tidak dilakukan 2 individu atau lebih itu berarti namanya ngobrol sendiri ya teman-teman ya, itu ngomong di dalam diri sendiri, monolog. Gitu teman-teman. Oke, kita next ke nomor 13. Nah, baca dari yang paling bawah teman-teman. Kiri, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial ditunjukkan oleh angka 1, 2, 3, 4, 5. Apakah menciptakan hubungan harmonis, melibatkan dua pihak atau lebih, mewujudkan kepentingan individu atau kelompok, memiliki tujuan yang ingin dicapai, atau menggunakan simbol atau lambang dalam berkomunikasi. Kita lihat jawabannya. 2, 4, 5 ya. Karena tadi benar kita udah bahas. Harus melibatkan dua pihak atau lebih. Terus juga punya tujuan yang ingin dicapai ya. Kalau interaksi, kalau kita ngobrol pasti kita ada tujuannya dong. Terus juga menggunakan simbol lambang dalam berkomunikasi. Yang satu salah karena interaksi sosial nggak harus ya menciptakan sebuah hubungan yang harmonis. Terus juga mewujudkan kepentingan individu atau kelompok. Jadi sebenarnya ini kurang tepat ya, karena yang lebih tepat itu yang nomor 2, 4, dan 5. Jadi nomor 13 jawabannya itu yang D. Oke, nomor 14. Setiap individu selalu berusaha menjalin interaksi sosial. Aktivitas tersebut ditujukan oleh pernyataan sama nih, individu berusaha menjalin interaksi sosial. Tony membaca artikel, membuat kue bolu. Sarina menceritakan kegiatan di sekolah kepada orang tuanya. Dika berlatih membaca puisi. Jadi ini sedang menunggu Lisa di kafe. Jelas banget ya teman-teman, ini mudah. Jawabannya pasti yang Sarina. Karena di sini ada interaksi antara Sarina kepada orang tuanya ya. Kepada orang tua gitu. Ketika Sarina menceritakan kegiatan di sekolah. Maka ini termasuk ke dalam interaksi sosial karena melibatkan dua orang atau lebih dalam komunikasi, dalam kontak sosial dan juga komunikasi. Sehingga nomor 14 yang benar itu yang C. Nomor 15. Interaksi sosial selalu dilandasi oleh tujuan yang ingin dicapai. Contoh tujuan interaksi sosial berupa mewujudkan keteraturan hidup. Oke, keteraturan hidup ditunjukkan oleh pernyataan A, B, C, D, atau yang E. Teman-teman, nomor 15. Yang jawaban tepat adalah yang Oke, sorry, ini bukan yang B ya teman-teman. Ini bintangnya ngeprank teman-teman. Jadi jawabannya harusnya yang D ya teman-teman. Jadi ini kakak kasih bintang ya, bintang baru. Jadi jawabannya yang tepat dari nomor 15 adalah D gitu. Karena di sini adalah mewujudkan keteraturan hidup. Salah satu bentuk keteraturan hidup adalah cara makan dan minum yang sopan, yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Sehingga nomor 15 itu adalah yang D. Bu Agnes mengajari putranya. Oke teman-teman? Oke, kita lanjut ya ke nomor 16. Komunikasi sosial dapat terjadi apabila terdapat komunikan dan komunikator ya. Jadi di sini ada yang jadi komunikan, lalu ada yang jadi komunikator. Gitu. Maksudnya komunikan dan komunikator. Oke, jadi terus di sini nih tugas komunikator itu apa sih? Nah, apa nih komunikator? Di sini komunikator adalah orang ya yang bertugas sebagai atau yang melakukan komunikasi ya. Sehingga jawabannya adalah komunikator adalah orang yang mengirim pesan atau informasi secara langsung ataupun tidak langsung. Itu disebut dengan komunikator. Jadi nomor 16 yang tepat adalah yang C. Oke, nomor 17 teman-teman. Cantika memiliki teman baru di sekolah yang memiliki perbedaan kebudayaan, kepercayaan, dan asal daerah. Cantika masih merasa asing dengan perbedaan tersebut. Agar hubungan sosial antara Cantika dengan teman barunya berjalan lancar, upaya akomodasi yang sebaiknya dilakukan adalah apa nih teman-teman?
Jadi antara Cantika sama teman barunya. Jadi Cantika punya teman baru yang misalnya namanya Mayang ya. Tapi mereka tuh beda loh, beda dari sukunya beda, dari warna kulit beda dan sebagainya. Nah, harusnya gimana nih biar tercapai akomodasi gitu ya atau kesatuan ya dalam interaksi mereka. Maka yang dibutuhkan adalah toleransi ya teman-teman. Jadi toleransi itu adalah memahami perbedaan yang ada di sekitar kita. Contohnya Cantika nih yang harus bisa nih mentoleransi perbedaan yang dimiliki Mayang. Itu ya yang toleransi. Jadi jawaban yang tepat yang D. Kalau mediasi dan arbitrasi itu adalah bentuk ini ya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Kalau akulturasi ini adalah penggabungan ya, percampuran dua budaya yang tidak menghasilkan budaya baru, sedangkan kompromi itu adalah upaya menyelesaikan konflik ya dengan cara menurunkan tuntutan masing-masing. Yang nomor 17 yang lebih tepat terkait deskripsi Cantika ini adalah yang toleransi. Oke, nomor 18. Salah satu dampak positif terjalinnya interaksi sosial antar individu atau kelompok ialah mendorong proses discovery dan invention. Nah, ini adalah terkait penemuan baru ya di masyarakat. Munculnya kedua proses tersebut dalam kehidupan masyarakat bertujuan. Oke, teman-teman di sini ada kata discovery sama invention. Bedanya apa? Bedanya, kalau discovery ini adalah penemuan yang benar-benar untuk pertama kali ya. Jadi ini belum ada prototipenya. Penemuan pertama kali. Kalau yang invention, ini adalah penemuan yang sudah diakui dan digunakan oleh masyarakat. Jadi ini adalah penemuan yang sudah diakui dan dilakukan. Yang sudah diakui dan diterapkan oleh masyarakat. Sehingga di sini terkait discovery dan invention, munculnya kedua proses tersebut dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk apa? Apakah mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, menciptakan nilai norma dan baru, mengurangi munculnya perilaku menyimpang, keteraturan dalam kehidupan sosial, atau menciptakan identitas personal dan identitas sosial? Oke, jawabannya A ya teman-teman gitu. Dengan adanya penemuan baru, maka akan mempermudah manusia atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bisa lebih mudah nih dengan adanya penemuan, misalnya dengan ada Gojek ya. Kemarin kita ini lagi booming nih sama Gojek nih Mbak. Karena adanya Gojek nih kita bisa lebih dimudahkan dalam pemenuhan kebutuhan kita untuk bermobilitas ya teman-teman. Oke, yang nomor 19. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari dampak negatif hubungan sosial di lingkungan sekolah adalah upayanya apa nih teman-teman? A, B, C, D, atau E. Mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan kelompok jelas salah. Mengurangi interaksi peserta didik jelas salah. Mengedepankan penerapan nilai dan norma sosial dan berinteraksi. Wah, ini bisa jadi jawaban yang benar. Terus mengutamakan proses hubungan sosial disosiatif. Salah ya. Disosiatif ini berarti hubungan yang mengarah kepada perpecahan. Kalau asosiatif itu hubungan yang mengarah kepada kesatuan. Terus menjauhi interaksi yang mengarah pada hubungan sosial asosiatif. Salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi biar kita nih bisa menghindari dampak negatif dalam hubungan sosial yang dilakukan di sekolah, kita bisa mengedepankan nih nilai dan norma sosial dalam berinteraksi gitu ya. Karena dengan adanya nilai dan norma sosial yang mengatur kita berinteraksi, bisa tercapai hubungan atau komunikasi interaksi yang positif di dalam lingkungan sekolah. Nomor 19 yang tepat adalah yang C. Oke, nomor 20 nih teman-teman, 11 nih terakhir. Usaha untuk meredakan ketegangan akibat konflik atau pertikaian dalam rangka mencapai kestabilan adalah meredakan ketegangan. Kata kuncinya meredakan ketegangan nih. Ada yang tahu? Apa kontravensi, arbitrasi, imitasi, identifikasi, atau case fire? Oke, jawabannya adalah case fire ya. Atau di sini dia punya bahasanya itu adalah gencatan senjata ya teman-teman. Jadi case fire atau gencatan senjata ini adalah upaya ya meredakan ketegangan nih untuk sementara di tengah pihak yang berkonflik nih. Maka Israel nih sama Palestina lagi konflik nih. Terus ya udah deh ada gencatan senjata biar apa nih? Biar ketegangannya mereda nih sementara gitu. Biar ada kestabilan nih sementara. Nanti dilanjut lagi nggak apa-apa deh. Itu adalah maksud dari gencatan senjata. Kalau arbitrasi itu bukan ya. Arbitrasi ini adalah pelibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik. Kontravensi itu adalah sebuah jenis pertikaian juga. Imitasi itu peniruan.
Identifikasi itu adalah ketika kita ingin menjadi sama dengan pihak yang kita tiru. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat terkait ketegangan, untuk pedangan ketegangan itu adalah fire atau gencatan senjata. Oke teman-teman, udah 20 soal nih. Wah keren banget nih teman-teman yang ngikutin pembahasan soal sosiologi sampai akhir. Oke, ditutup dengan quote ya teman-teman. If you can dream it, you can do it. Nah ini adalah sebuah quote dari Walt Disney. Kalau teman-teman bisa memimpikannya, maka teman-teman pasti bisa melakukannya. Yang penting teman-teman apa? Ikhtiar dan berdoa ya teman-teman, berusaha dan berdoa. Mumpung teman-teman masih kelas 10, semangat terus untuk mencapai mimpinya. Semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Kakak mohon maaf kalau banyak kesalahan nih atau ada yang nggak cocok di teman-teman, semoga bisa dimaklumi. Kakak izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman yang udah join.